Ya apa sih maksudnya kok pertamanya dog, sekarang Kenneth, sekarang Papis, kan aneh kan. Nah, dari segi niat kita, dari segi SEO itu adalah artikel yang berhubungan related keyword kan, tapi dari segi pembaca kan aneh. Iya benar. Halo amazing people, kembali lagi dengan aku Nartini, dan tentunya di video kali ini kita masih ditemani oleh Bapak Pembina kita, yaitu Pak Kurnia. Halo Pak Kurnia. Halo, malam. Malam. Apa kabar nih Pak hari Baik ini? dong. Baik, sehat? Ya, sehat selalu. Sehat selalu, tentunya sehat selalu. Oke, di video kali ini kita tidak jauh-jauh dengan video sebelumnya. Bisa dibilang masih berhubungan dengan yang namanya sebuah traffic. Dan lebih tepatnya pada video kali ini kita akan membahas mengenai keyword. Oke, jadi saya punya sebuah pertanyaan nih Pak. Bagaimana sih, apakah ada tips nih dari Bapak untuk menempatkan keyword atau kata kuncinya kita tentunya secara natural dalam konten yang telah kita buat? Kata kunci ya. Jadi penempatnya sebenarnya cukup sederhana ya. Pada saat kita membuat website, di sana kan ada URL ya, istilahnya kan paham URL atau link dengan ya. Itu biasanya kalau Pak menggunakan itu sebagai H1. Itu sebagai H1. Jadi nah yang masuk ke H2 itu sudah mulai dari titel itu termasuk dia ke H2. Nah, tapi ada juga yang menggunakan metode yang berbeda, bahwa H1 itu dimasukkan dalam title, judul gitu. Jadi sebenarnya ini masih pro dan kontra, tapi kalau Pak menggunakan, Pak yang Pak anggap H1 itu adalah URL-nya itu sendiri. Itu ya, itu yang Pak anggap H1, dan judul dan subjudul lainnya itu Pak anggap sebagai H2. Gitu dia. Jadi pada saat kita menuliskan keyword dan menaruh keyword itu ada di mana, ya di URL tersebut ada keywordnya. Cukup berapa kata aja kan. Nah yang kedua, di judul artikel tersebut juga ada keywordnya. Nah, biasanya di bawah artikel, di bawah judul kan ada ringkasan sedikit pembahasan di bawahnya itu kan. Itu juga ada keywordnya juga, cukup satu lah, atau minimal keywordnya juga nggak sama. Jadi sebenarnya Google udah tahu kok itu, bahwa ini adalah artikel yang membahas tentang kata kunci tertentu, dan juga didukung dengan jumlah kata juga kan. Coba di subheading lainnya juga kan, biar tidak terlihat terlalu monoton kan, tidak terlihat terlalu SEO sekali itu. Jadi variasikan kata kunci tersebut dengan related keyword namanya. Bagaimana? Jadi kata kunci yang masih ada hubungannya. Berarti nggak monoton itu. Nggak monoton itu, tapi kata kunci yang ada hubungannya dengan kata kunci utama kita. Masih ada hubungannya lah itu. Yang punya bahas tentang kayu, warna kayu, kekuatan kayu, suar. Intinya kayu. Ya kita keyword utama kita apa sih? Kayu. Nah, dengan kita menaruh related keyword tersebut, jadi topiknya juga akan semakin luas. Jadi kalau ada orang yang bertanya secara spesifik mengenai kekuatan kayu suar, ya bisa jadi muncul website kita, karena kita dalam subjudul itu kita kan juga membahas tentang kekuatan kayu suar. Padahal kata kunci utama adalah kayu suar. Gitu. Itu dia, jadi ada related keywordnya. Itu related keyword juga kadang-kadang disebut dengan LSI kan. Ya, jadi kita tidak usah terlalu memikirkan tentang LSI. Sebenarnya itu adalah kata kunci yang sama sebenarnya. Gitu loh. Itu sebenarnya sama, jadi jangan terlalu banyak kita taruh LSI keyword, related keyword dalam subjudul kita taruh, dalam isi artikel tersebut kita juga taruh. Jadi kelihatan terlalu spammy, ya cukup satu related keyword dalam berapa kata itu kita bisa taruh. Jadi jangan terlalu dipaksakan. Apa sih Pak pengaruhnya kalau misalnya kita terlalu banyak, misal dari awal penjabaran sampai akhir kita taruh Ya kata kan kunci, kelihatan tidak konsisten jadinya kita. nggak nyambung juga Pak ya? Nggak nyambung. Jadi dari segi pembaca kan, kita membahas tentang
Apa ya contohnya apa ya? Nah kalau Pak kan biasa tulisannya kan artikel bahasa Inggris kan ya. Kalau umpamanya kan ada istilah dogs dan canine. Sebenarnya kan hal yang sama kan gitu. Kalau kita mengatakan dari awal itu adalah dogs, ya kita bilang dogs gitu. Jangan bilang Canine. dogs, canine lagi dengan istilah-istilah lainnya, puppies atau apa itu kan. Sebenarnya kan aneh orang membaca kan aneh, apa sih maksudnya kok? Pertamanya dog, sekarang canine, sekarang puppies kan aneh kan. Nah, dari segi niat kita dari segi SEO itu adalah artikel yang berhubungan related keyword kan. Tapi dari segi pembaca kan aneh. Iya benar. Dan Google pun udah tahu itu kata yang sama sebenarnya, jadi kita nggak perlu lakukan itu. Jangan terlalu obsesi ke LSI keyword atau related itu, jangan terlalu terobsesi ke sana sih. Itu juga dan keyword tersebut biasanya juga bisa ditaruh di dalam table konten. Banyak artikel kita banyak nih berapa kata, 2000 kata atau 2500, kita biasanya ada table of content kan itu. Apa aja yang dibahas di sana. Di sana juga kita bisa taruhkan. Sama pada akhir biasanya Pak kasih ringkasan kan. Di sana juga bisa. Intinya sifatnya sangat alami lah ya. Jangan terlalu dipaksakan gitu. Natural. Iya, jadi kadang-kadang nggak ada kriteria secara pasti berapa sih persentase kata kunci yang harus ada di dalam dalam konten tersebut. Tapi yang Pak lakukan biasanya seperti yang Pak tadi jelaskan, itu aja sebenarnya. Itu. Jadi nggak berpengaruh semakin banyak kata spam kunci itu. semakin bagus, nggak gitu Ya, Pak ya? spam nanti aneh kita masih bacanya. Iya. Itu aja sih sebenarnya, nggak ada yang ribet-ribet. Masalah kata kunci ya poin yang awal kan tetap lah keyword research, tetap keyword research. Kalau ada konten pasti korelasinya ke keyword research itu aja. Oke, itu aja. Ada lagi Pak? Ya itu saja sebenarnya untuk kata kunci. Penempatan kata kunci cukup itu aja sih. Oke, mungkin itu saja pembahasan singkat dari kami mengenai keyword research atau cara menempatkan keyword research dan tentunya secara natural. Oke, semoga video yang telah kami sharingkan tadi dapat bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa untuk selalu pantengin channel YouTube-nya kami, dan karena semakin ke depan nanti pembahasan kami tentunya akan semakin seru. Oke, mungkin itu saja dulu dan see you di next video.